Selamat datang kembali. Langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan penting nih hari ini. Manusia itu, sebenarnya punya sifat dasar yang permanen nggak sih? Sumber kita kali ini kutipan dari Sifat Asli Manusia, Kajian Filsafat dan Psikologi. Kita coba gali bareng-bareng lah ya, apa aja sih pandangan soal ini. Oke, pertama-tama, sifat manusia itu maksudnya apa sih? Ya, ini soal karakter kita, pola pikir, perasaan, tindakan, kayak sabar, jujur, atau mungkin pemalu gitu. Psikologi modern bahkan punya kategori, kayak Big Five itu. Cuma yang jadi debat seru, ini tuh bawaan lahir plek gitu aja, atau sepenuhnya hasil bentukan lingkungan. Nah, di sini nih mulai ramenya. Coba kita lihat dari filsafat dulu ya. Ada filsuf Jean-Jacques Rousseau. Dia percaya kalau manusia itu, dasarnya baik. Katanya justru masyarakat yang bikin kita jadi rusak. Kita lahir bebas, ujung-ujungnya malah terbelenggu. Optimis banget ya kedengerannya ya. Iya, tapi ada juga pandangan yang, 180 derajat beda dari Thomas Hobbes. Kalau menurut Hobbes, manusia itu, dasarnya egois, mau menang sendiri, agresif malah, tanpa aturan, tanpa pemerintah yang kuat, hidup kita katanya bakal jadi perang semua melawan semua. Kacau balau gitu. Jadi justru kita perlu negara buat ngendaliin sifat liar kita ini. Beda banget kan sama Rousseau? Beda banget. Terus ada lagi yang ketiga nih, dari kaum eksistensialis. Kayak Jean-Paul Sartre. Dia punya ungkapan terkenal, eksistensi mendahului esensi. Artinya apa tuh? Ya artinya kita nggak lahir dengan paket sifat bawaan, nggak ada cetak birunya. Kita ada dulu di dunia. Baru deh kita sendiri yang ngebentuk siapa diri kita. Lewat apa? Ya lewat pilihan, lewat tindakan kita sehari-hari. Jadi buat Sartre nggak ada tuh yang namanya sifat asli permanen. Kita yang bikin sendiri. Nah, ini menarik banget. Dari perdebatan filsafat yang beda-beda banget ini, terus gimana psikologi modern ngelihatnya? Psikologi modern cenderung nggak milih salah satu ekstrim sih. Jawabannya ada di tengah-tengah. Lebih ke kombinasi. Bukan atau tapi dan. Jadi gabungan antara nature, apa yang kita bawa dari lahir, dan nurture. Itu segala pengaruh dari luar. Lingkungan, pengalaman hidup, pola asuh, semuanya. Oh, oke. Jadi ada faktor genetiknya juga. Mungkin ini ya yang bikin bayi baru lahir aja udah kelihatan beda-beda temperamennya. Ada yang anteng, ada yang gampang nangis gitu kan. Betul sekali. Ada dasar biologisnya, penelitian emang nunjukin kalau faktor genetik dan biologis itu ya kira-kira kontribusinya 40-60% lah buat kepribadian kita. Tapi, ini pentingnya nature. Lingkungan, pola asuh, pendidikan, budaya tempat kita tumbuh, pengalaman hidup, itu semua ngebentuk si modal awal tadi. Gede banget pengaruhnya. Bahkan kalau kita lihat teori Freud, kepribadian itu kan hasil tarik ulur terus antara id, ego, superego. Dan itu sangat dipengaruhi pengalaman kita, terutama di masa kecil. Berarti kalau gitu, sifat kita tuh nggak kaku dong ya? Bisa berubah seiring waktu. Saya jadi kepikiran teman saya, dulu tuh pemalu banget. Sekarang, jago banget ngomong di depan umum. Itu contohnya berarti kan? Itu contoh bagus banget. Meskipun mungkin ada ya inti kepribadian yang lebih stabil. Kayak kecenderungan kita lebih ke arah ekstrovert atau introvert, itu mungkin ada kaitannya sama modal biologis tadi. Tapi secara keseluruhan, sifat manusia itu dinamis. Bisa banget berubah. Lewat kesadaran diri, niat buat belajar, mungkin terapi, atau bahkan pengalaman hidup yang cukup mengguncang gitu, itu bisa mendorong perubahan yang signifikan. Kita ini bukan produk jadi. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, ternyata jawabannya nggak simpel ya, nggak hitam putih. Kita mungkin lahir dengan kecenderungan tertentu, kayak warna dasar gitu kali ya. Tapi hidup kita, pengalaman kita, nilai-nilai yang kita pegang, lingkungan, itu semua ikut mewarnai kanvas diri kita. Filsafat ngasih kita spektrum pandangan. Rousseau yang optimis, Hobbes yang agak pesimis, sampai Sartre yang bilang kita bebas total. Iya, dan psikologi modern mencoba menjembatani itu semua dengan konsep interaksi, nature dan nurture. Yang paling penting mungkin kesadaran ini.
Kita sebagai manusia punya kapasitas yang luar biasa buat belajar, buat adaptasi, dan bahkan buat ngebentuk ulang diri kita sendiri. Sifat itu bukan takdir mati, bisa dilatih, bisa dikembangkan. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat kita punya peran nih dalam membentuk diri kita, seberapa besar sih tanggung jawab yang Anda rasakan buat sifat Anda yang sekarang? Dan mungkin yang lebih penting lagi, sifat kayak apa sih yang Anda pengen banget pupuk dan kembangkan dalam diri Anda ke depannya? Coba direnungkan ya.